kabar hari ini? Luar biasa, sehat, yes, yes, yes. Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat semuanya. Oh iya, kakak mau tanya, Yesus itu ada berapa sih? 1, Kak. Oh, ada 1. Untuk itu kita mau angkat pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, untuk memasuki ibadah kita mau doa pembuka. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Kami boleh datang kembali Tuhan ke hadirat-Mu untuk mengikuti ibadah minggu. Walaupun kami tidak bisa bertemu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu, berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Shalom adik-adik, kembali kita berjumpa lagi di ibadah kita pada minggu hari ini. Sebelum memulai membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini kami masih boleh bersama kembali untuk mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguasai kami, memberikan kami hikmat dan kemampuan sehingga mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami pelajari dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita pada minggu hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Kakak akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, inilah firman Tuhan kita pada minggu ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, jemaat-jemaat yang sudah percaya akan kebenaran firman Tuhan, akan Tuhan Yesus, dan mereka memiliki berbagai macam karunia, juga berbagai kecakapan, talenta. Nah, Rasul Paulus menegaskan bahwa karunia yang mereka peroleh, karunia semuanya itu berasal dari Allah yang sama, Allah yang satu. Nah, minggu ini tema kita adalah
Tuhan itu satu, atau Tuhan itu Esa, satu. Tadi di bacaan yang kita baca tadi, Paulus menegaskan 3 kali di ayat yang keempat, yaitu satu roh, satu Tuhan, dan Allah yang satu. Nah adik-adik, kita sering mendengar di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada yang menyebut Tuhan Yesus, ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Bapa di surga, ada juga Roh Kudus. Nah, adik-adik, semuanya itu sebutan dengan maknanya masing-masing, tetapi semuanya itu adalah satu, berasal dari Tuhan yang sama, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Adik-adik lihat di sini ada segitiga di sini. Kakak akan buka satu persatu segitiganya. Yang pertama di sini tertulis Bapa. Kita memanggil Allah kita sebagai Bapa karena Bapa seperti Bapa yang sungguh-sungguh sangat menyayangi anak-anaknya. Ya, nah Bapa yang menyayangi anaknya ini ingin menyelamatkan umat manusia daripada dosa, maka ia harus turun sendiri ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Maka ia turun ke dalam dunia sebagai manusia, mengambil rupa seorang manusia. Maka Allah sendiri turun menjadi anak yang kita sebut anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi janjinya untuk menyelamatkan manusia. Puncak dari penggenapan itu ialah kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian pada hari yang ketiga. Ya, pada saat di dunia ini Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang sungguh luar biasa, mukjizat-mukjizat yang luar biasa, dan mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan supaya makin banyak orang yang percaya kepadanya. Itu karena kasihnya kepada manusia. Nah, pada saatnya tiba, setelah 40 hari setelah kebangkitannya, dia harus kembali lagi pergi ke surga. Nah, ketika ia naik ke surga, ia berjanji tidak akan meninggalkan manusia sendirian. Karena kalau manusia sendirian, kalau manusia dibiarkan, itu dia akan kembali lagi, mungkin menjadi jahat, mungkin menjadi nakal, berbuat dosa lagi, berbuat yang tidak baik. Maka setelah 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus kembali ke surga. Nah, karena kembali ke surga, Yesus tidak mungkin meninggalkan manusia sendirian. Allah tidak mungkin membiarkan manusia sendirian. Karena mungkin saja kalau sendirian dia akan kembali ke dosa, kembali berbuat jahat, kembali yang berbuat yang tidak baik. Maka Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita semua orang percaya, ketika ia meninggalkan dunia ini, ia akan menjanjikan seorang penghibur penolong, yaitu Roh Kudus. Ya, jadi adik-adik, kita sebut Bapa, kita sebut anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, kita sebut Roh Kudus yang sampai saat ini berada di pada tiap orang percaya. Semua itu berasal dari Allah yang satu, Allah yang sama. Ya, Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Ya adik-adik, jadi dari firman ini Rasul Paulus juga mengingatkan kita bahwa kita harus bersyukur bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita sehingga ia menjadi manusia, menjadi rupa Kristus. Ia memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus di dalam diri kita orang percaya, sehingga ia mau kita sebagai orang percaya selalu berbuat yang berkehendak di hadapannya, berbuat menyenangkan hatinya, selalu mengucap syukur atas keberadaannya yang selalu dekat dengan kita waktu demi waktu, hari demi hari. Nah adik-adik, marilah kita mensyukuri keberadaan Tuhan kita di dalam diri kita dengan melakukan segala yang dikehendaki Tuhan, melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, menyembahnya dengan segenap hati, mengucap syukur atas semua apa yang diberikan, dikaruniakan kepada kita, dengan selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan pada minggu hari ini. Semoga kita selalu mengucap syukur bahwa Tuhan selalu berada di dekat kita, selalu memberikan kita perbuatan-perbuatan yang luar biasa, sehingga memampukan kita untuk selalu mengucap syukur kepadanya, menyembah hanya kepadanya, dan memberikan hormat kemuliaan hanya baginya.
Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman yang kami boleh dengar pada hari ini, yang mengajarkan kami bahwa Allah kami adalah Allah yang satu, Allah yang mengasihi kami manusia yang boleh datang ke dunia ini dalam rupa Kristus dan boleh meninggalkan kami di dunia ini dengan menjanjikan kami, dengan memberikan kami Roh Kudus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan tentang Yesus adalah satu-satunya. Kita harus mengucap syukur, berterima kasih karena Yesus selalu ada untuk kita dan kita harus hormat sama Dia. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita mau angkat kembali pujian dari Kitab Denden nomor 196. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat. Kita bernyanyi jari jempol. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, di mana Tuhan kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus, mari Engkau yang memberkati persembahan kami ini Tuhan, agar dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua kami yang sudah memberikannya kepada kami. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati juga usahanya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat semua anak KKR GBKP Cisalak yang berada di rumah Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang memberkatinya, mulai dari anak remaja, anak pra-remaja, tanggung, kecil 2, kecil 1 dan balita. Tuhan Yesus yang sertai hidupnya sepanjang hari, berikan mereka kesehatan Tuhan meskipun mereka berada di rumah. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, Engkau yang melawat bangsa kami dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah. Inilah doa kami Tuhan, dan marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik,
karena ibadah kita sudah selesai, kita bernyanyi kitab Ende-Enden nomor 213.